Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Isa Ansori, nomor absen 25 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang matematika peminatan dengan tema limit trigonometri gitu. Guru mata pelajaran Bapak Ega Kurniawan. Oke. Bisa dilihat di slide ini. Mari kita next. Pengertiannya adalah nilai terdekat dari suatu sudut pada fungsi trigonometri. Perhitungan limit fungsi trigonometri bisa langsung disubstitusikan seperti limit fungsi aljabar, tetapi ada fungsi trigonometri yang harus diubah terlebih dahulu ke identitas trigonometri. Untuk limit tak tertentu yaitu limit apabila kita langsung substitusikan nilainya 0, atau bisa juga untuk limit tak tentu harus memakai identitas tetapi memakai teorema limit trigonometri, dan ada juga yang memakai identitas dan teorema. Jadi bila suatu fungsi trigonometri disubstitusikan nilai yang paling mendekati hasil, dan maka kita harus menyelesaikan dengan cara lain. Nah, terus dalam menentukan limit suatu fungsi trigonometri terdapat berbagai macam cara yang dipakai. Yang pertama adalah metode numerik, kedua substitusi, yang ketiga pemfaktoran, yang keempat kali sekawan, dan yang kelima adalah menggunakan turunan. Kita naik ke slide berikutnya. Nah, ini dia berbagai macam-macam trigonometri dan singkatannya. Jadi yang A, macam-macam trigonometri, berikut adalah namanya. Yang pertama itu adalah sinus, atau yang biasa kita sebut sebagai sin gitu. Yang kedua adalah tangen, yang biasa kita sebut sebagai tan. Dan ketiga itu kosinus atau kos. Yang keempat adalah kotangan atau kot. Yang kelima adalah secant atau sek gitu. Yang keenam, yang terakhir adalah kosekant atau CSC, yang biasa kita sebut dalam limit trigonometri ini. Terus yang B adalah rumus kebalikan dalam trigonometri. Sin X, kita anggap sin X ya, atau sin alfa atau sin beta atau sin theta. Sin alfa ya. Oke, karena di sini sin alfa, maka sin alfa sama dengan 1 per kosek kan alfa. Yang kedua adalah cos alfa sama dengan 1 per S. Yang ketiga, tan alfa sama dengan 1 per cot. Nah, itu dia. Dan yang keempat ya, masih yang keempat, tan alfa itu bisa juga sama dengan sin alfa per cos alfa. Dan yang terakhir, yang kelima, itu cot alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Dan yang C adalah identitas trigonometri dalam trigonometri. Ya, ada 3 nih. Yang pertama adalah sin kuadrat plus cos kuadrat sama dengan 1 gitu. Dan yang kedua itu 1 plus dipan kuadrat sama dengan kosekant kuadrat 2 gitu. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah tan kuadrat plus 1 sama dengan pi kuadrat gitu ya. Oke. Kita naik ke slide berikutnya. Rumus jumlah, perkalian, dan sudut. Nah, ini dia berbagai macam rumus jumlah dan selisih dalam trigonometri. Jadi yang pertama yang bisa kita lihat sama dengan sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Yang kedua itu cos alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Terus yang ketiga ada tan alfa plus beta sama dengan tan alfa plus tan beta per 1 min tan alfa tan beta. Yang keempat itu ada sin alfa min sin beta. Sin alfa min beta sama dengan sin alfa cos beta
dikurang cos alfa sin beta. Yang ke berapa nih ya? 1, 2, 3, 4. Oke, yang kelima adalah cos alfa min beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Yang terakhir adalah yang keenam, itu sin alfa min beta sama dengan tan alfa min tan beta per 1 plus tan alfa tan beta. Nah, terus yang kedua ada rumus perkalian dalam trigonometri. Nah, ini ada 4 nih. Rumus perkalian dalam trigonometri ada 4 juga nih. Yang pertama adalah 2 cos alfa cos beta sama dengan cos alfa ditambah beta, itu dalam kurung tuh, ditambah cos di dalam kurung lagi alfa min beta. Oke, yang kedua ada 2 cos alfa sin beta sama dengan sin dalam kurung alfa plus beta. Nah, dikurang sin dalam kurung alfa min beta. Yang ketiga itu ada 2 sin alfa cos beta sama dengan sin dalam kurung alfa plus beta ditambah sin dalam kurung alfa min beta. Nah, bisa kita lihat. Juga yang terakhir ini adalah min 2 sin alfa sin beta sama dengan cos dalam kurung alfa plus beta dikurang cos alfa min beta. Dan terakhir ada yang namanya rumus sudut rangkap dalam trigonometri. Ini kita lihat ada 4 ya. 4 contohnya gitu. Yang pertama itu sin dalam kurung 2 alfa derajat sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Yang kedua, cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Yang ketiga, tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 tan kuadrat alfa. Yang keempat nih, yang terakhir, kotangan 2 alfa sama dengan kot kuadrat alfa min 1 per 2 kot alfa. Oke. Kita next ke slide kelima. Ini dia, kita lihat. Oke, nah ada contoh latihan soalnya nih. Di sini nih. Ayo mari kita bahas ya. Jadi gini. Nomor 1 nih. Juring ABC adalah juring dari sebuah lingkaran dengan panjang jari-jarinya itu 1 panjang. Jika sudut BAC sama dengan V per 6, maka luas segitiga ABD, nah, adalah titik-titik satuan luas. Oke, kita lihat gambarnya seperti ini ya. Ada ACB, ECD gitu ya. Misal kayak gitulah. Nah, terus ada option yang A itu setengah akar 3, yang B 1/3 akar 3 C 1/4 akar 3 D 1/6 akar 3, dan terakhir yang E itu 1/8 akar 3. Oke, kita lihat pembahasannya di sini. Yang sudah saya rangkum, didapatkan hasilnya segini. Jadi dilihat dari segitiga ABD berlaku pada tan sudut BAC sama dengan BD per AB karena panjang jari-jarinya. Nah, panjang jari-jari lingkaran itu adalah satuannya panjang, maka AB sama dengan 1. Selanjutnya, karena sudut BAC ini sama dengan V per 6, maka tan dari sudut BAC sama dengan BD per AB, tan sama dengan lalu tan V per 6 sama dengan BD per 1. Oke. Lalu 1/3 akar 3 sama dengan BD. Nah, jadi maka luas segitiga ABD itu adalah setengah dikali AB dikali BD. Jadi 1/2 dikali 1 dikali 1/3 akar 3.
Didapatkan hasil 1/6 akar 3 satuan luas. Nah, jadi soal nomor 1 ini jawabannya adalah D, 1/6 akar 3. Oke, kita next ke soal 2 di slide ke-7. Nah, berikut ini pernyataan yang bernilai benar. Oke, dari kelima option ini kita bisa lihat dulu. Yang A itu V/3 lebih besar dari akar 3. Yang B, V/3 kurang dari sama dengan setengah akar 3. Yang C, V/4 lebih dari sama dengan setengah akar 2. Yang D, itu V/4 kurang dari sama dengan setengah. Yang E, V/4 lebih dari sama dengan 1. Oke. Kita lihat pembahasannya bahwa sin theta kurang dari sama dengan sin theta kurang dari sama dengan tan theta. Jika tan theta, jika theta sama dengan V/3, maka sin V/3 kurang dari sama dengan V/3 kurang dari sama dengan tan V/3 gitu. Jadi setengah akar 3 kurang dari sama dengan setengah akar 3 kurang dari sama dengan akar 3. Nah, oleh karena itu pernyataan pada pilihan jawaban yang A, di mana V/3 lebih dari sama dengan akar 3 bernilai salah. Dan pada pilihan jawaban B juga bernilai salah. Jadi jika theta sama dengan V/4, maka sin V/4 kurang dari sama dengan V/4 kurang dari sama dengan tan V/4. Nah, setengah akar 2 kurang dari sama dengan V/4 kurang dari sama dengan 1. Nah, oleh karena itu pernyataan yang pilihannya benar adalah option C, yakni V/4 lebih dari sama dengan 1/2 akar 2 gitu. Dan pernyataan pada pilihan jawaban E itu salah, dan ini dia pernyataan yang D juga demikian salah, seperti pada contoh berikut ini ya, pada jawaban ini. Oke, kita next ke slide berikutnya, soal ketiga ya. Next slide ke-7. Slide ke-8. Oke, 3 dan 4. Soal nomor 3. Nilai dari lim X mendekati 0 sin X per X adalah, nah, A min X, B min 1, C 0, D 1, E X. Nah, kita lihat pembahasannya bahwa lim X mendekati 0 lim X mendekati 0 sin theta per theta sama dengan 1. Jika tetanya diganti dengan X, maka tetap akan berlaku bahwa lim X mendekati theta sin X per X sama dengan 1. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Masih di slide yang sama. Nilai dari lim X mendekati 0 5x per tan 5x adalah, yang A itu 5, B1, C0, D-1, E-5. Oke, kita lihat pembahasannya di sini. Bahwa jika X menuju 0, maka 5X juga akan menuju 0. Nah, oleh karena itu didapat lim X mendekati 0, 5X per tan 5X sama dengan lim 5X mendekati 0, 5X per tan 5X. Ingat pula bahwa lim theta mendekati 0, theta per tan theta sama dengan 1. Nah, jadi jika theta diganti dengan 5X gitu ya,
maka tetap akan berlaku bahwa lim 5x mendekati 0, 5x per tan 5x sama dengan 1. Oleh karena itu, lim x mendekati 0, 5x per tan 5x sama dengan 1. Jadi jawaban yang tepat itu adalah B gitu ya. Jadi sama dengan 1. Oke, kita next dulu ya. Oke, kita next ke slide ke-9. Di sini ada nomor 5 dan 6. Kita coba lagi. Nomor 5, soalnya hasil dari lim x menuju 0 4x per sin 7x adalah, nah di sini udah ada A 7/4, B 4/7, C 0D min 4/7, E min 7/4. Oke. Nah, di pembahasan soal diingatkan lagi nih bahwa lim x menuju 0, x per sin x sama dengan 1. Nah, itu nilainya 1. Kemudian coba kita perhatikan perhitungan yang lim x menuju 0 4x per sin 7x gitu. Jadi sama dengan lim x menuju 0 dalam kurung 4x per sin 7x dikali 7/7 gitu ya. Lalu diturunkan lagi sama dengan lim x menuju 0 dalam kurung 7x per sin 7x dikali 4/7. Nah, sama dengan lim x menuju 0 7x per sin 7x dikali lim x menuju 0 4x/7. Nah, jadi kenapa begini? Ya, kita balik lagi di sifatnya, di mana ketika ingin dikalikan maka limnya harus diinikan lagi, dipindahkan lagi. Jadi yang tadinya limnya itu mendalam kurungi, lalu ketika dipecah maka 4/7-nya itu juga harus ditulis dengan lim x menuju 0 kayak gitu. Jadi didapatkan hasilnya lim 7x menuju 0, 7x per sin 7x dikali 4/7 sama dengan 1 dikali 4/7 sama dengan 4/7. Nah, selain itu soal ini juga dapat diselesaikan nih menggunakan cara lain nih. Nah, kita bisa lihat nih cara lainnya. Jadi begini cara lainnya. Lim x sama dengan lim x menuju 0 ax per sin bx. Nah, sama dengan a per b. Oke. Nah, dari bentuk 4x per sin 7x didapat A sama dengan 4 dan B sama dengan 7. Nah, oke. Nah, jadi oleh karena itu hasilnya lim x mendekati 0 4x per sin 7x sama dengan 4/7. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang B. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Masih di slide yang sama ya, di slide 9. Nomor 6 soalnya apa sih? Oke, soalnya begini. Hasil dari lim x menuju 0 tan 8x per 3x adalah, nah, kita langsung lihat ke pembahasan soalnya, di mana kita harus perhatikan bahwa lim x menuju 0 tan 8x per 3x itu sama dengan lim x menuju 0 dalam kurung lagi, jangan lupa ya, karena kita mengalihkan dengan angka yang sama 8/8. Jadi dalam kurungnya tan 8x per 3x dikali 8/8 kayak gitu. Terus ke bawah lagi, lim x menuju 0 tan 8x per 8x dikali 8/3. Nah, sama dengan lim x menuju 0 tan 8x per 8x dikali lim x menuju 0 8/3. Karena kita mau melepas kurungnya, maka balik ke konsep tadi, di mana limnya 8/3 itu harus ada limnya kayak gitu. Dimasukkan limnya.
Oke, jadi lim 8x menuju 0 tan 8x per 8x dikali 8 per 3 sama dengan 1 dikali 8 per 3. Nah, kita nemu nih hasilnya nih, sama dengan 8 per 3. Nah, jadi jawaban ini yang benar dari hasil dari lim x menuju 0 tan 8x per 3x itu adalah yang D ya. Oke, ini baru di nomor 6 dan kita akan next ke slide berikutnya, slide ke 10, dimana kita lihat di sini ada dua nomor lagi, 7 dan 8. Kita ke nomor 7 dulu ya. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Oke, kita bisa lihat nih. Gini guys. Nah, hasil dari lim x menuju 0 cos 3x sin 4x sama per tan 6x adalah, nah bisa kita lihat. Kita ingat bahwa lim x menuju 0 sin x per x sama dengan 1. Dan lim x menuju 0 x per tan x sama dengan 1 juga. Nah, kemudian kita lihat nih. Kita perhatikan perhitungannya lagi. Dimana lim x menuju 0 cos 3x sin 4x per tan 6x sama dengan lim x menuju 0 cos 3x dikali lim sin 4x per tan 6x. Oke. Ini dipecah lagi nih karena kita mau mengalihkan, makanya limnya dicantumkan lagi. Lalu kita pisahkan lagi. Gimana? Kita pisahkan begini. Cos 3 dikali 0 dikali lim x menuju 0 dalam kurung sin 4x per tan 6x dikali 4x per 4x dikali lagi 6x per 6x. Nah, kenapa begitu? Ya, karena dimana ininya apa? Sinnya itu 4x, nah itu tannya juga 6x, jadi ada double gitu ya. Kita harus menginikan juga yang sama gitu kan. Jadi cos 0 dikali lim x menuju 0 dalam kurung sin 4x per 4x dikali lagi nih 6x per tan 6x dikali 4x per 6. Oke, jadi kita lihat bentuk di sini nih adalah penukaran gitu kan. Kan sin 4x per tan 6x. Nah, itu dipindahin. Pindahin kenapa? Iya. Dipindahin dimana jadinya 6x per tan 6x. Sama juga seperti yang 4x per 4x. Itu jadi 4x per 6. Karena 6-nya pindah. Ini saling memindahkan juga nih. Oke, lalu didapat cos 0-nya itu sama dengan 1. Jadi 1 dikali lim x menuju 0 sin 4x per 4x. Nah, karena ini dihilangkan lagi dalam kurungnya, artinya dilepas. Maka dikali lim x menuju 0 6x per tan 6x dikali limit x mendekati 0 4x per 6x. Nah, kita lihat lagi di sini. Karena hasilnya adalah lim x menuju 0 sin 4x per 4x dikali lim x menuju 0 6x per tan 6x dan juga dikali lim x menuju 0 4 per 6. Iya benar, 4 per 6. Jadi didapatkan hasilnya sama dengan 1 dikali 1 dikali 4 per 6 sama dengan 2 per 3. Nah, dengan demikian, oke, hasil dari lim x menuju 0 cos 3x sin 4x per tan 6x itu sama dengan 2 per 3. Nah, jawaban yang tepat itu di mana? Yang C lah. Iya gak? Iya gak? Oke. Jadi gini guys. Kita lanjut lagi ke nomor 8. Ini 3 soal lagi nih karena ada 10 ya kan. Nah, hasil dari lim x menuju 0 sin kuadrat x per tan x adalah
Nah, bisa kita lihat di sini. Perhatikan bahwa lim x menuju 0 sin kuadrat x per tan x sama dengan lim x menuju 0 sin kuadrat sin x per tan x sama dengan lim x menuju 0 sin x per tan x dikali lim sin x sama dengan lim x menuju 0 sin x per tan x dikali x per x dikali lim x menuju 0 sin x sama dengan lim x menuju 0 sin x per x dikali x per tan. Nah, di sini tan dan x itu berpindah tempat, gitu ya, bergeser. Dikali lim x menuju 0 sin x sama dengan lim x menuju 0 sin x per x dikali lim x menuju 0 x tan x dikali lim x menuju 0 sin x sama dengan, nah ini didapat nih hasilnya nih, jadi 1 dikali 1 sin 0. Nah, sama dengan sin 0. Sin 0 ini berapa sih gitu kan? Kalau kita lihat berarti sin 0 sama dengan 0 dong. Nah, oke. Nah, 2 soal lagi nih. Kita next ke slide terakhir ya. Bukan slide terakhir, slide ke 11. Ada 2 nomor lagi, 9 dan 10. Kita lihat ke nomor 9 dulu nih ya. Hasil dari lim x menuju v per 2 tan dalam kurung cos x per cos x adalah, nah kita perhatikan nih bahwa jika x itu mendekati v per 2 maka cos x mendekati 0. Nah, kenapa? Ya begitu gitu kan. Sehingga lim x menuju v per 2 tan dalam kurung cos x per cos x sama dengan lim cos x menuju 0 tan cos x per cos x karena lim theta, ya kan, lim theta mendekati 0 tan theta per theta sama dengan 1, maka lim cos x menuju 0 tan cos x per cos x sama dengan 1 juga. Nah, jadi tetap ya guys ya. Jadi jawabannya adalah yang D, 1. Oke, kita next ke soal terakhir nih. Terakhir. Ke 10. Oke. Nah, hasil dari lim x menuju 2 x kuadrat min 4x plus 4 per min cos dalam kurung x min 2 adalah, oke, kita lihat, kita fokus dulu nih. Nah, itu kita perhatikan, kita harus bisa perhatikan bahwa cos alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah alfa. Sehingga lim x mendekati 2 x kuadrat min 4x plus 4 per 1 min cos x min 2 sama dengan lim x mendekati 2 x min 2 kuadrat gitu kan per 1 min dalam kurung nih x min 2 sin kuadrat setengah x min 2. Oke. Nah, sama dengan lim x menuju 2 x min 2 kuadrat per 2 sin kuadrat x min 2 per 2. Nah, sama dengan lim x menuju 2, karena ini kuadrat, kita pecahkan lagi, di mana x min 2 dikali x min 2 per 2 sin x min 2 per 2. Nah, dikali lagi sin x min 2 per 2, kayak gitu. Karena sinnya kuadrat, gitu ya. Nah, jadi didapatkan seperti ini. Lim x menuju 2 x min 2 per 2 sin x min 2 per 2. Dikali, karena kan kita harus memisahkan dulu, berarti dikali nih, dikali lim x menuju 2 x min 2 per sin x min 2 per 2 sama dengan lim x menuju 2. Nah, dipindahkan jadi begini,
X bukan dipindahkan, ditambahkan. Jadi X min 2 per 2. Jadi limit X mendekati 2, X min 2 per 2 per sin X min 2 plus sin X min 2 per 2 dikali lim X menuju 2 X min 2 per sin X min 2 per 2 dikali 2 per 2. Oke, 2 per 2 gitu kan. Nah terus kita lihat ke bawah lagi. Nah lim X menuju 2, X min 2 per 2 per sin X min 2 per 2 dikali lim X menuju 2 X min 2 per 2 per sin X min 2 per 2 dikali 2. Nah kenapa yang terakhir, yang kedua, lim itu X min 2 per 2? Iya, harus disamakan lagi, disetarakan lagi gitu kan. Nah jadi kita dapat nih, ini 2 nih hasilnya kan sama-sama 1 ya. Jadi 1 dikali 1 dikali 2 gitu kan. Nah kita dapatkan hasilnya, ya ini hasilnya 2. Oke, jadi itu saja pembahasan tentang limit trigonometri gitu kan. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Oke, saya Muhammad Isa Ansori. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.